Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau share lagi ya teman-teman buat kegiatan aku. Dan gak lupa sebelum lanjut ke video, aku mau ucapin terima kasih dulu ya buat kalian semua, buat teman-teman yang udah ngeklik video ini dan nontonin juga video aku. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungannya dan juga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oke teman-teman, hari ini aku tuh mau sharing lagi ya buat kegiatan aku. Jadi ini tuh siang hari ya teman-teman, menjelang siang ya maksudnya. Ini aku tuh mengawali aktivitas aku mau masak nasi dulu ya, karena nasinya udah habis gitu. Jadi ini aku mau masak nasi. Tadi udah ngambil berasnya, terus sekarang lagi cuci-cuci ya. Nah untuk hari ini nanti aku tuh mau itu ya teman-teman, nge-share masakan atau biasanya lauk apa sih yang aku kasih ke anak aku gitu kan ya. Jadi selama ini kan aku masak ya, maksudnya sharingnya atau share videonya tuh pasti masakan kita ya, masakan orang tuanya maksudnya ya. Jadi seakan-akan nanti anaknya makan apa gitu. Masa sih anaknya ikut makan pedes kayak gitu? Pasti enggak ya teman-teman. Jadi aku sesekali aja aku selipin makanan atau cemilan gitu ya yang buat anak aku. Nah tapi sebelum itu ini aku mau masak nasi dulu. Jadi udah mulai nih aku colokin ya teman-teman. Kadang aku tuh pas bikin video kayak gini, pas ngedit ini, aduh tadi beneran gak sih udah aku colokin gitu. Soalnya yang kemarin itu yang pas aku lupa belum aku colokin gitu ya teman-teman. Ternyata pas aku ngedit itu ketahuan bener, ternyata emang bener gitu belum aku colokin gitu. Oke, ini tadi aku udah keluarin bahan-bahannya teman-teman. Sebenarnya ini tuh makanan kemarin di video aku kayaknya seminggu yang lalu ya, itu aku udah buat juga. Jadi ini aku mau bikin apa itu teman-teman, kayak telur orak-arik gitu loh tapi ada kuahnya. Nah ini tadi bahan-bahannya aku udah kupas atau bersihkan wortel. Jadi sayurnya aku pakai wortel. Sama ini aku lagi ngambil udang ya teman-teman. Jadi mau aku kasih udang. Udangnya nggak banyak, aku cuman pakai 3 biji aja. Jadi nanti udangnya itu mau aku cincang kecil-kecil gitu teman-teman. Nah untuk sayurnya aku cuman pakai wortel aja ya teman-teman. Itu nanti juga bakalan aku parut gitu kan. Soalnya anak aku itu tipe anak yang susah banget makan sayur. Jadi sebisa mungkin harus diselip-selipin gitu loh teman-teman sayurnya. Jadi kadang meskipun aku bikin telur dadar gitu kan, kadang aku kasih parutan wortel, kadang aku kasih cincangan brokoli kayak gitu. Pokoknya sebisa mungkin sayur itu harus masuk ya, walaupun nggak dalam bentuk sayur beneran gitu, sayur kuah atau apa gitu nggak apa-apa. Yang penting kan tetap masuk gitu sayurnya. Nah ini aku mau itu ya teman-teman, mau parut wortelnya dulu. Jadi aku parutnya pakai parutan keju aja. Kemarin aku juga pernah bilang kan ya, aku parutnya pakai parutan keju. Jadi kalau kan diparut kecil kayak gini tuh dia nggak kelihatan gitu. Makan pun juga dia nggak tahu kalau ini tuh wortel gitu. Tapi sebenarnya dia tuh juga suka sih teman-teman sama wortel. Jadi kalau misalnya aku bikin sayur sop, itu aku taruh di mangkok gitu aja. Jadi dia ngambilin gitu sayurnya satu-satu gitu, diambilin dia mau. Nah untuk tambahan selanjutnya aku tambahin sosis ya. Ini sosis biasa ya teman-teman, yang sosis sekali makan gitu kan. Jadi biar makin banyak aja toppingnya. Dan untuk udang tadi aku udah bilang mau aku cincang kecil-kecil kayak gini. Jadi biar cepat gitu loh teman-teman makannya, yang ngunyahnya nggak lama-lama. Jadi bahannya cukup ini aja teman-teman, sama itu ada 1 buah telur. Jadi nanti telurnya kayak diorak-arik gitu. Nah untuk bumbunya aku pakainya bawang merah sama bawang putih. Ini mau aku ulek aja ya teman-teman. Sebenarnya nggak harus diulek sih ya, kalau kalian mau dicincang juga bisa. Tapi anak aku itu nggak suka. Jadi dia kalau terasa bawangnya itu nggak mau, bakalan dilepeh kayak gitu. Jadi ya alternatif aku ulek aja halus gitu.
Nah setelah itu langsung aja nih, aku persiapan mau masaknya. Jadi wajan dan lain-lain aku siapin dulu. Terus ini aku juga tuang minyak. Jadi minyaknya sedikit aja ya teman-teman, jangan banyak-banyak. Soalnya kan bumbunya juga sedikit gitu, cuman buat matengin bumbu aja. Oke, setelah itu bumbunya dimasukin, tinggal ditumis-tumis aja, ditunggu sampai harum. Nah kalau udah, ini udang dimasukin ya teman-teman, jadi udangnya biar mateng. Sama nanti sekalian tuangin wortelnya juga ya. Jadi dioseng-oseng gitu aja biar kecampur, biar mateng. Nah ini juga aku langsung masukkan sosisnya ya teman-teman. Pokoknya bahannya semua masuk kecuali telur ya, jadi telurnya belakangan. Nah kalau udah itu tinggal dimasukin air. Jadi jika anak kalian tuh suka kuah, itu tambahin airnya juga nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya dibuat nyemak-nyemak gitu aja nggak apa-apa. Nah lanjut, ini aku mau kocok-kocok telurnya dulu ya. Aku pakai 1 buah telur. Nah untuk anak aku hampir setiap hari itu aku kasih telur ya teman-teman. Entah itu buat cemilan atau buat lauk, itu pasti aku kasih telur ya. Jadi biasanya cukup 1 aja dia sehari. Nah kalau udah itu teman-teman, aku tambahin santan. Jadi ini santannya kira-kira 2 sendok makan gitu ya. Jadi biar makin gurih aja. Dan setelah itu tinggal diaduk-aduk gini aja. Untuk bumbunya sama kayak kita ya, gula, garam gitu. Kalau kalian gak mau pakai penyedap juga gak apa-apa. Itu udah gurih banget sih menurut aku rasanya. Oke, setelah itu tinggal diaduk-aduk aja. Dan ini teksturnya agak kental gitu ya teman-teman, karena mungkin airnya terlalu menyusut gitu. Jadi nanti nggak apa-apa, ini bakalan enak gitu kalau disajikan pakai nasi hangat. Nah ini udah matang ya teman-teman. Ini tuh aku tuang di mangkok ya. Mangkok lumayan agak besar sih, jadinya banyak kayak gini. Oke, udah jadi teman-teman menu buat anak aku. Nah untuk selanjutnya, ini karena aku tadi tinggal aktivitas yang lain. Nasi aku udah mateng ya teman-teman, jadi aku aduk-aduk sebentar aja. Nanti emang sekalian aku sebenarnya mau makan, tapi mau bikin cemilan dulu ya buat anak aku. Nah ini aku mau ngambil pisang ya teman-teman. Jadi anak aku tuh sebenarnya suka banget sama buah pisang ya. Dimakan seperti ini aja sebenarnya udah enak, dia udah mau gitu. Tapi untuk kali ini aku mau bikin dia pisang goreng ya teman-teman. Kalau bagi kita sih pisang goreng gitu kan ya. Tapi ini nanti aku gorengnya nggak pakai minyak ya. Kalau anak kecil terlalu banyak makan kayak gorengan gitu, takutnya nanti kan batuk gitu. Jadi nanti aku gorengnya pakai mentega aja. Nah ini aku pakai 1 buah pisang ya teman-teman, terserah sih mau pakai berapa. Nah ini sebenarnya di video aku pakai 1, tapi kan ternyata kayaknya kurang, jadi sebenarnya aku mau tambahin lagi ya teman-teman. Tapi nggak ke record gitu. Nah ini untuk adonannya aku pakai telur lagi ya, 1 buah telur. Terus tinggal dikocok-kocok kayak gini aja, sama ditambahin pakai tepung terigu ya. Untuk tepung terigunya dikira-kira aja teman-teman berapa kayak gitu. Ini aku pakainya 1 sendok lebih aja. Terus tinggal dicampur-campur kayak gitu. Dan ini nggak aku kasih tambahan gula ya teman-teman, karena pisangnya udah manis. Untuk pisang terserah ya teman-teman, mau pakai pisang apa aja boleh. Kalau udah tinggal diaduk-aduk gini aja, terus tinggal digoreng. Nah ini kenapa sih teman-teman kok aku bikin pisang gorengnya kayak gini, kayak gitu. Soalnya gini ya teman-teman, aku ngerasa itu anak aku tuh kayaknya tuh kecil gitu loh. Berat badannya sebenarnya masih normal sih teman-teman ya, jadi masih di KMS itu masih garis hijau gitu.
tapi kok rasanya kecil banget kayak gitu. Nah ini kan aku sering kan di YouTube juga baca-baca tentang kayak makanan anak, terus di Google gitu juga aku sering baca gitu. Ya katanya kalau kita itu misalnya mau diet kan harus defisit kalori gitu kan ya, jadi kalorinya harus dikurangin gitu. Nah itu aku juga mikir berarti anak aku tuh kalorinya harus ditambahin kayak gitu kan. Nah jadi gini teman-teman, kan karena pisang ini kalau cuma dimakan pisang aja gitu sebenarnya kan udah kalorinya udah banyak juga. Nah ini aku tambahin telur, aku tambahin tepung terigu juga, terus ada mentega. Nah itu kan kalorinya makin banyak gitu ya teman-teman. Jadi bisa nambah gitu loh ya. Nah untuk menu tadi juga sama kan, aku prohenya double gitu, ada telur, ada udang, ada sosis juga. Nah itu sama teman-teman, sebenarnya juga buat ngebooster BB-nya dia gitu. Nah tadi udah selesai ya teman-teman pisangnya. Sampai aku nggak bilang ya ke kalian kalau pisangnya udah jadi. Jadi tadi pisangnya udah jadi ya seperti pisang goreng pada umumnya gitu ya teman-teman. Tapi emang nggak berminyak gitu, jadi nanti makannya bisa gitu aja, kalau nggak dikasih topping saus coklat gitu makin enak. Oke teman-teman, jadi udah selesai kan. Jadi tadi udah bikin lauk sama cemilan. Ini aku mau nyambi dulu, mau cuci piring ya. Dan sebelum itu tadi kan aku udah dinginkan nasi ya teman-teman buat aku makan. Jadi sambil nunggu dingin aku sambil cuci piring kayak gini ya. Ini nggak begitu banyak ya teman-teman, jadi terlalu nyantai aja sih aku cucinya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini aja ya video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah setia nonton aku dari awal sampai akhir dan selama ini udah selalu hadir di setiap video aku. Semoga video aku ini adalah sedikit manfaat yang bisa kalian ambil ya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Do you have a moment? In this very second, I know you